Kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya takut kasus ini cuma bagaikan puncak dari gunung es. Kalau di Jabotabek bisa terjadi perbudakan begini, bagaimana dengan pelosok-pelosok tanah air? Kita selama ini ribut dengan perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang di luar negeri terhadap TKI kita. Ternyata di dalam negeri pun perbudakan terjadi. Saya juga khawatir mereka yang bekerja di sektor hiburan, di pelacuran-pelacuran di daerah Jakarta Barat, jangan-jangan mereka juga adalah korban perbudakan. Saya mau ke Ibu Yati. Bu Yati, ini banyak sekali disebut tadi centeng, kemudian oknum dari Brimob, ada lagi disebut tentara. Bu Yati sebagai kontras apa ya Bu? Fakta apa yang Ibu sudah dapat? Ya, pertama tentu ini sangat miris. Pertama juga kami tidak sampai menduga bahwa ada keterlibatan aparat sedemikian rupa dalam persoalan ini. Tetapi ternyata fakta yang kami temukan 20 anak menyatakan memang mereka melihat ada Brimob di sana. Itu pertama. Yang kedua, soal tentara. Itu juga ternyata ada yang memang sengaja diposisikan dalam kasus ini untuk memantau anak-anak ini kalau mereka mencoba lari. Jadi dalam pandangan kami, disinilah pentingnya kepolisian sebetulnya mengungkap kasus ini secara tuntas. Sampai pada, kalau memang betul ada keterlibatan aparat, ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Mengapa demikian? Karena kami yakin perusahaan-perusahaan seperti ini bisa muncul, bisa tumbuh, karena memang mereka merasa nyaman, mereka merasa dilindungi. Siapa yang melindungi dalam hal ini? Jelas faktanya. Tadi disebutkan oleh adik-adik kita ini. Jadi kami mempertanyakan juga sejauh mana sebetulnya pengawasan di internal kepolisian terhadap anggota mereka. Sejauh mana sebetulnya kesejahteraan di kepolisian ditingkatkan sehingga tidak semua anggota kepolisian akhirnya melakukan upaya-upaya pemerasan atau mengambil keuntungan dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Begitu juga di internal tentara. Kira-kira gitu Pak Karni. Baik, tapi selain kepolisian tentu yang lebih bertanggung jawab lagi adalah Naker, Kadis Naker. Pak Kadis Naker, Pak Erik. Kita tahu sekarang setelah otonomi, kekuasaan itu dibagi ke kabupaten-kabupaten, termasuk Depnaker. Sekarang tanggung jawabnya sebetulnya ada di Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. Bagaimana bisa kebobolan seperti ini? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf. Bapak Bupati sedang mengikuti pendidikan dari tanggal 29 April sampai 19 Mei dalam orientasi di Depdagri. Jadi tidak memenuhi undangan dalam kesempatan ini. Sebelum merespon apa yang disampaikan oleh Pak Karni, saya kira ini banyak hikmahnya. Dan secara pribadi saya berpendapat bahwa kasus ini merupakan pintu masuk awal dalam penataan sistem perburuhan, tidak hanya lokal tapi mungkin tingkat nasional Pak Karni. Kemudian bahasa klasik harus saya sampaikan secara jujur kondisi dan tugas secara pribadi dari Dinas Tenaga Kerja yang melekat adalah pengawasan. Sampaikan secara mendasar data di Kabupaten Tangerang, perusahaan resmi tercatat 5.383 perusahaan dalam 29 kecamatan. Kemudian yang menangani, walaupun ini klasik Pak Karni, Bang Karni, yang menangani pengawasan di Kabupaten Tangerang 15 orang pengawas, 2 spesialis K3. Jadi kalau secara normatif kami melakukan pengawasan keseluruhan ke perusahaan yang tercatat, ke 5.308 perusahaan tersebut, baru terulang antara 4 sampai 5 tahun. Berdasarkan pengalaman bahwa
pemeriksaan terhadap kemampuan seseorang mengawasi perusahaan dalam 1 bulan maksimal adalah 8 perusahaan. Itu secara normatif. Ditambah dengan beberapa kasus yang disampaikan oleh elemen masyarakat dari serikat pekerja dan sebagainya. Sehingga yang kami prioritaskan sekarang ini adalah yang pertama yang tercatat, kemudian kasus-kasus yang masuk. Di Tangerang rata-rata hampir tiap hari kami melaksanakan mediasi dan penanganan kasus. Rata-rata kasus hubungan industrial dan sebagainya. Itu kondisi real, walaupun alasannya klasik, kondisi real pengawasan ketenaga kerjaan di Kabupaten Tangerang. Melihat kasus ini yang terjadi, yang pertama saya bukan menghindar, tapi ini adalah perusahaan home industry yang dilaksanakan di rumah-rumah dan sebagainya. Jujur secara pribadi harus saya sampaikan, jangankan untuk memeriksa satu persatu rumah yang melakukan home industry dan tidak menutup kemungkinan ini kalau Bang Karni ke Tangerang ini tidak jauh dari lapangan udara bandara di belakang di M1 itu adalah pinggir kali ke sebelah sananya begitu. Itu banyak yang melakukan home industry yang demikian. Jadi jujur harus saya sampaikan, jangankan untuk memeriksa home industry yang mereka tidak lapor, karena menurut ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 81 setiap yang melakukan proses produksi harus lapor. Yang memeriksa secara murni pun kami harus berulang antara 4 sampai 5 tahun sekali balik. Itu kondisi real yang kami alami di lapangan. Saya kira demikian makanya. Kenapa nggak ditambah tenaga untuk pengawasan ini? Di awal saya menyampaikan bahwa ini merupakan suatu sistem dalam sistem penataan perburuhan. Fungsional pengawas perburuhan sangat terbatas dan ini mendidik kewenangannya ada di pusat. Untuk pembiayaan dan sebagainya ada di pusat dan penyelenggaranya juga diselenggarakan sertifikasinya di pusat. Sertifikasi, tapi ada request gak dari kepala dinas? Ada kebijakan khusus. Kami kemarin menyampaikan ke Pak Bupati rencana tahun sekarang kebetulan Pak Dirjen menyiapkan untuk kalau tidak salah 200 orang. Telah disampaikan minimal untuk Kabupaten Tangerang idealnya 50 orang pengawas. Itu setelah kejadian ini? Bukan, jauh Pak, jauh sebelum kejadian. Begitu beliau dilantik Pak. Begitu beliau dilantik. Selama ini ya, ada laporan nggak dari masyarakat di situ? Itu atau yang, dari kelurahannya, itu yang RT-nya? kami sesali, Nggak jujur ada. saja. Untuk wilayah Sepatan Timur dan sebagainya, itu 4 orang dari berbatasan bandara sampai ke pinggir laut sana, itu diawasi oleh 1 orang pengawas. Sampai hari ini, sampai kejadian ini, kejadian kemarin Pak Bang Karni, tidak ada laporan dari masyarakat tentang perlakuan yang demikian itu yang kita soroti. Ya, saya prihatin banget. Karena begini Pak, di Singapura itu, seorang yang punya ruko, jadi rumahnya di atas, tokonya di bawah. Pembantu rumah tangganya, kalau 1 kali ikut jual itu, dagangannya itu, kena. Ini perbudakan, penyekapan. Tidak ada aparat satupun yang tahu. Taruh dinas tenaga kerjanya cuma punya pengawas 15 orang. Tapi ada camat, ada lurah, ada perangkat-perangkat lain di situ. Pada kemana? Apa tidur semua? Saya mau ke Pak Sinto Silitonga. Malam, Pak. Pak Sinto, apa juga nggak dengar laporan sama sekali selama ini tentang kasus ini? Sampai dengan tanggal 3 Mei, itulah yang pertama sekali kami mendengarkan ketika teman-teman dari Kontras, Polres Lampung Utara, Polda Metro, datang ke rumah kami untuk diskusi tentang penggerbekan pada pukul 13.00 pagi. Jadi sebelumnya sama sekali senyap saja, tidak ada laporan ke Polres. Dari Polseknya juga nggak ada kabar berita apa-apa.
bidang serse menangani tentang laporan polisi yang masuk, dan dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 3 Mei kemarin itu tidak ada laporan polisi tentang perbudakan tersebut. Kami menerima pelimpahan dari Lampung Utara tentang adanya kegiatan perbudakan tersebut. Baik, sekarang di tangan Pak Sinto dong, perkaranya sejauh mana penyidikan? Kami sampaikan kepada teman-teman di LC bahwa sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi dan sudah melakukan penahanan sejak hari Sabtu kepada 5 tersangka, 2 diantaranya kami nyatakan DPO. Lalu kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Disnaker, juga kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Perindustrian. Adapun penerapan pasal sesuai LP, kami tambahkan dengan lapisan pasal-pasal lain seperti Undang-Undang tentang Industri Legal, Undang-Undang Industri Ilegal, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perdagangan Orang atau Trafficking in Person, dan tentang penggelapan terhadap gaji. Kami sudah koordinasi dengan teman-teman dari Kemenarkertrans, termasuk juga dari Dinas Tenaga Kerja, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dilakukan penyidikannya oleh teman-teman PPNS dari Kemenarkertrans. Sampai sejauh ini kami akan melakukan expose guna mempercepat perbantuan penyidikan kami yang dalam SPDP-nya kami sampaikan ke kejaksaan supaya teman-teman jaksa juga ikut dalam analisa awal untuk mempermudah perjalanan kasus ini. 5 dari tersangka ya, itu siapa saja? Dapat kami jelaskan bahwa tersangka kami yang pertama adalah Bapak Yuki, Ya. seorang pengusaha yang sudah 20 tahun berada di tempat itu. Kemudian Bapak Teddy, yang adalah pengikut setia dari Bapak Yuki. Kita sampaikan bahwa perannya memang dipercaya dan mengawasi teman-teman buruh tersebut. Kemudian ada 3 orang lainnya mandor, sehingga jumlah mandor yang kami tetapkan sebagai tersangka adalah 4. 2 di antara mandor tersebut bahkan berasal dari buruh itu sendiri, yang memang mereka sudah lama bekerja di sana dan diberikan kepercayaan oleh Bapak Yuki untuk mengawasi teman-temannya. Bagaimana dengan aparat yang dikatakan tadi, termasuk yang menangkap kembali saudara Dirman tadi? Ketika Dirman lolos, yang mengambil dia juga aparat. Nah, kami berterima kasih terhadap seluruh informasi. Pada kenyataan awal, memang informasi tentang adanya anggota BRIMOB maupun adanya tentara itu tidak atau belum disampaikan oleh teman-teman buruh. Dalam konteks mereka mengenali adanya baju tentara, mereka tidak mengidentifikasikan siapa orangnya dan di mana yang bersangkutan itu bertugas. Sehingga bagi kami harus mengidentifikasikan. Dan pada hari ini kami mendengarkan adanya tentara atau BRIMOB itu, sehingga kami akan memanggil mereka untuk bisa membuat berita acara pemeriksaan. Mereka tadi tidak hanya identifikasi, tentu saja kesatuannya dari mana. Saudara-saudara kita kayak Dirman, kayak Nuryana ini nggak bisa mengidentifikasi itu. Tapi mereka melihat ada senjata, ada peralatan seperti aparat umumnya. Tapi maksud saya, udah ada belum penyidikan awal? Karena ternyata tidak hanya oknum 1-2 orang, karena katanya gantian yang jaga. Itu agak berbeda sekali dengan bayangan saya sebelumnya. Kalau ada 1-2 orang temannya si Juki ya mungkin saja. Tapi kalau A+an itu beda lagi. Ya, kami sampaikan Pak Karni bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi nama yang sudah disampaikan ke media, yaitu tentang adanya inisial A, inisial N, dan juga dari teman-teman tentara inisial I. Kami sudah menjemput bola dan sudah kami koordinasi dengan para pimpinan sana dan membuat berita acara kemarin, Bapak, termasuk hari ini. Ya, saya kira sangat perlu ya ada pelajaran terhadap ini. Dan ini pasal 333 KUHP itu termasuk orang yang mengambil, termasuk calo tadi itu bisa kena 33 semua itu. Dan itu 8 tahun penjara. Kita rehat sejenak.